Haleluya. Shalom. Selamat hari Natal semuanya. Mayoritas ini merah, hijau, dan emas ya. Suasana Natal sekali. Puji Tuhan, kalau kembali di hari istimewa ini kita diberikan kesempatan, walaupun banyak yang menyaksikan dari rumah pastinya, apalagi terutama untuk oma-oma opa kita ya. Tapi seberapa banyak kita yang ada di ruangan ini, di tengah-tengah di tempat ini kita bisa saling bertemu lagi. Udah lama loh ya, berapa bulan kita tidak saling berjumpa. Coba lihat kanan kiri dulu, masih kenal nggak? Ada yang ubannya bertambah kayak saya nih ya. Ada yang nggak tahu ukuran bajunya berubah dari M ke L, kebanyakan di rumah makan terus ya. Tapi biarlah seberapa banyak kita yang ada saat ini, kita mau menyatukan hati ya. Ini adalah menurut tanggal internasional. Ini adalah kita hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita, dan kita memperingatinya di dalam sangat kesederhanaan ya. Tapi lebih dari yang itu, dari semua, yang terpenting adalah Yesus lahir di hati kita, dan kita masih bisa ada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Itu lebih berharga dari door prize, dari konsumsi Bapak Ibu, dari pertunjukan-pertunjukan ke depan. Tuhan mengajar kita untuk menghargai apa yang memang patut dihargai ya. Mari kita datang di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Mari tenangkan hati kita. Kita mau berhubungan pribadi dengan Tuhan. Ucapkan syukur kepada Dia. Kami berterima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Sebab begitu besar kasih-Nya untuk setiap kita. Tidak terkecuali Dia Allah yang tidak memandang muka. Tidak terkecuali siapapun kita yang hadir pada saat pagi hari ini, ataupun yang menyaksikan dari rumah kita, dimanapun kita berada. Kasih-Nya menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, untuk anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Kami yang harusnya binasa, kami yang harusnya mati Tuhan, tetapi Engkau menggantikan posisi kami. Engkau menjadi juru selamat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu yang tanpa syarat Tuhan, kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Mary akan buka ibadah ini di dalam doa. Terima kasih. Kami bawa pujian bagi Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami sembah, hanya Engkau Yesus yang layak terima pujian dan penghormatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Oleh kasih anugerah-Mu, kembali kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Engkau menilik setiap kerinduan kami Tuhan. Kami ada di tempat ini. Kami rindu menaikkan pujian dan pengagungan bagi Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu. Kau lahir bagi setiap kami. Dan pagi ini Tuhan, setiap kami menikmati Engkau, sukacita surga tercurah di tempat ini. Damai Natal memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapa, Engkau ambil alih ibadah kami pagi hari ini, dari awal ke tengah sampai dengan selesai. Tidak ada satupun yang Kau lewati dari setiap kami, baik yang ada dalam ruangan ini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewati dari setiap kami. Biarlah setiap kami boleh menikmati Engkau, dan damai sukacita Tuhan menjadi bagian bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Kami siap melayani Engkau dan kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sedang jemaat Tuhan. Sekali lagi saya sapa haleluya. Haleluya. Selamat Natal ya. Yang belum tadi saya sapa, yang baru datang, kembali kita bisa berjumpa kembali walaupun rasanya saat pertama kali saya tidak tahu perasaan Bapak Ibu ya, tapi kalau saya tadi pertama kali datang ada rasa haru biru di hati ini. Ya, karena biasanya kalau tidak melihat Bapak Gembala menyambut di bawah, pasti beliau sudah duduk di depan ya. Dan kita tidak ada lagi Bapak Gembala, tetapi kita akhirnya percaya beliau sudah bahagia bersama Bapak di surga. Tinggal kita di sini ya. Kita diminta untuk setia, kita diminta untuk tetap menjaga iman kita, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Karena memang situasi ini bukan situasi yang mudah. Tetapi kalau sampai hari ini kita masih kembali bisa bertatap muka untuk merayakan kelahiran Tuhan, mari bersukacita walaupun waktunya sedikit sekali ya, karena kita juga mau menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Jangan lupa itu Bapak Ibu ya. Yuk kita akan sebuah pujian dari Pulau dan Benua. Oh
Selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Ya, kita kalau datang ke pesta ulang tahun pasti bawa kado, bukan? Nah, apa yang Bapak Ibu bawa hari ini? Untuk Tuhan Yesus. Bukan Bapak Ibu gembala, tapi gembala kalau dapat kue juga nggak menolak, bukan ya? Kalau dikasih kue, kalau dikasih apa nggak menolak. Tapi hari ini kita mau bawa hati kita. Itu kado kita buat Tuhan Yesus. Ya. Hati kita yang terbaik. Ayo, sudah berminggu-minggu kita ibadah online, mungkin masih banyak juga yang online di rumah ya, tapi yang dimanapun kita berada, kita mau bawa hati kita yang terbaik buat Tuhan untuk diisi oleh firman Tuhan. Apa pesan Tuhan buat kita di Natal 2020 ini? Ya, mari kita buka hati kita selebar-lebarnya, konsentrasi Bapak Ibu, waktunya sebentar saja, paling setengah jam, kita konsentrasi, kita tangkap apa yang Tuhan mau untuk kita dengar saat pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Angkat lagi hati kita untuk kita boleh menyembah dan memuji Dia. Haleluya. Puji Tuhan, dengan kemampuan yang ada, yang mudah ya, sebenarnya ya, saya juga masih ada yang kuat. Saya bersyukur kalau kuatnya di pos
positif. Sebab ada yang bilang mesti kuat karena itu tujuan yang lain. Itu yang saya tidak lihat, jantung saya lebih duk. Ya, habis waktu terbatas. Jadi mari kita sama-sama buka pembacaan kita di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Ini merupakan ayat hafalan anak sekolah minggu, tapi tidak apa. Kembali kita mau melihat karena ini hari Natal, ya tidak apa-apa kita membaca kembali Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Karena memang perikopnya kelahiran Raja dalam. Kalau kita sudah dapat, kita baca bersama ya dengan suara kita yang nyaring. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bawahnya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita lihat ayat pembacaan kita. Kita semua tahu ini hari Natal, pasti ayat-ayat ini. Ya. Dan saya mau katakan pagi hari ini, dia lahir ke dalam dunia adalah rancangan Bapa di surga. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya dan mereka-mereka yang ada di luar sana, bahkan yang jauh sebelum datang di dalam dunia ini, sebelum mereka lahir. Barangkali juga masih di awan-awan, kita tidak mengerti. Sama dengan beberapa puluh tahun yang lalu, sebelum kami ada, rancangan Bapa ini sudah ada. Dari awal kejadian sudah ada di hati Bapa. Itu sebabnya kita lihat hari ini apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ribuan tahun silam telah tergenapi, yaitu lahirnya Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita lihat kelahirannya di Bethlehem bukan sekedar kisah kelahiran seorang bayi biasa, bukan, yang dilahirkan oleh ibu dan memiliki seorang bapak. Nah ini benar juga, Yesus ada ibu, juga ada bapak, tapi bapaknya adalah Bapa di surga, bukan Yusuf, tapi yang Tuhan percayakan di atas muka bumi. Jadi kita lihat, dan bukan hanya sekedar kisah kelahiran seorang bayi biasa, anak dari Yusuf dan Maria. Orang-orang yang di Bethlehem tahu, oh anak Yusuf dan Maria, oh anak Yusuf dan Maria. Yusuf tukang kayu dan Maria, dia dikenal, tetapi bukan seperti yang dirancangkan Bapa. Kelahirannya Juru Selamat kita Yesus Kristus di dunia ini membawa satu misi yang sangat besar. Bahasa kerennya spektakuler ya. Besar karena keselamatan untuk seluruh isi dunia. Bukan hanya satu suku, bukan hanya satu daerah, bukan hanya satu negara, tapi seluruh dunia. Jadi besar rencana Bapa yang ada untuk keselamatan setiap ciptaan. Sebab dia tahu sebelum dan sesudahnya itu banyak manusia yang mati tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa mengenal Dia. Jadi adakah di antara
kita pagi hari ini, oh hari Natal, cuma tahu begitu. Saya percaya kita rindu untuk belajar lebih lagi untuk pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Beberapa kali di sekolah Alkitab bagaimana banyak murid-murid yang ujung-ujungnya pada akhirnya bertanya, Allah itu yang bagaimana? Nah itu dalam Alkitab ini karena jangan dalam terus hanya diterangkan siapa itu Yesus dan siapa itu Roh Kudus, tapi Allah. Tapi sekarang kita lihat udah muat di YouTube, di Instagram, orang-orang yang sudah bertobat, tapi dengan pengenalan yang sama-sama dan mereka mulai mencari. Kita lihat begitu banyak. Saya sampai bilang sama anak saya, waduh, begitu banyak orang yang haus lapar akan kebenaran karena mereka menyelidiki sendiri. Sampai-sampai ada yang sudah di dalam Tuhan lama menyampaikan bagus itu, tapi harus belajar lagi. Tapi karena dia rasa siapa yang mau ngajar dia, apalagi dia saudara sepupu kita, takut orang untuk mengajarkan. Akhirnya dia cari sendiri. Seperti itu Bapak Ibrahim itu malah ada yang sudah bilang dia sudah juga kembali lagi, tapi dia bikin satu pernyataan yang luar biasa. Jadi dia jawab itu hanya hoax saja. Dan begitu. Nah kita yang ada di dalam gereja, apakah hanya sekedar kita merayakan Natal? Tapi kita sendiri nggak tahu apakah Natal itu baju baru, apakah Natal itu makan enak, rame-rame saudara-saudara jumpa. Tidak. Tapi lebih daripada itu kita belajar mengenal dia, bagaimana dia punya rencana yang indah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebab kita ada di dalam dunia ini begitu banyak masalah. Iblis pakai semua untuk mencuri iman kita, untuk merongrong iman kita, supaya kita tidak maju-maju di dalam Tuhan. Kalau kita tidak maju di dalam Tuhan, berarti apa Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tinggal dengan mengeluh terus, ngedumel terus. Pikir piring Tuhan itu enak, benar, amin. Tapi kalau ikut maunya firman, kasihan kita itu nggak maju, karena kita cuma mau menyenangkan hati kita sendiri, tidak mau pikul salib, tidak mau ada penyangkalan diri. Nah itu sebabnya dikatakan di sini di dalam ayat yang kita baca ya, singkatnya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah kita lihat misi yang besar, yaitu untuk menegakkan pemerintahan kerajaan Allah di bumi. Dia yang adalah Allah sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, rela datang ke bumi untuk menegakkan kerajaannya di seluruh bumi. Jadi kita lihat, ini bukan mudah dan bukan santai, tapi ini adalah satu tanggung jawab yang besar, berat. Nah jadi mari di hari Natal ini kita memperingatinya. Sampai sekarang oleh pemerintah tidak usah kita pesta pora, tidak usah kita mesti makan enak, itu mengundang katanya masalah bagi yang datang.
Kita lihat yang di depan, Indomaret dan Alfamart itu ditutup dari jam 7. Saya tanya, kenapa? Soalnya kalau dibuka itu bisa ada mabuk-mabuk, ada yang berantem sebentar di tengah-tengah malam. Makin malam, ngobrol-ngobrol tidak tahu udah bersinggungan. Itu tujuannya untuk supaya kita menikmati malam Natal ini dengan keluarga, bukan dengan minum-minum, mabuk, bukan dengan ya ada istri orang mau lihat lagi katanya. Oh itu cowok cakep, oh itu dia banyak duit. Lantas kalau cowok udah bapak-bapak masih mau keliling-keliling, masih mau main mata lagi. Nah istri di rumah sibuk urus anak dan pikirannya susah. Mau makan apa besok rame-rame untuk sementara. Nah itulah Bapa kita yang di surga begitu mengasihi kita. Dia tidak mau untuk kita merayakan Natal ini dengan pesta orang, dengan tidak mempunyai satu motivasi untuk memuliakan Tuhan, untuk memenangkan jiwa. Tapi Bapa di surga berusaha untuk mengingatkan kita, ingat kelahirannya di dunia membawa satu misi yang besar, yaitu untuk menegakkan pemerintahannya di atas muka bumi. Kan kita lihat, dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, semuanya dia punya, dia kuasa. Kita mau apa lagi di atas muka bumi ini? Dia yang menciptakan. Tidak orang tidak mau berbeda karena nggak ada baju baru. Begitu. Ya, kalau yang saya tahu dulu ya, kan tinggal di kampung. Ya ini apalagi orang Manado. Kita nih mau pergi gereja, kita belum ada baju baru. Kan hari Natal Tuhan Yesus punya hari jadi. Sama pakai baju baru kan. Aku belum dibeliin gimana? Pikiran mama kok enggak kasih baju baru. Nah, jangan kita jadi seperti anak-anak. Tapi ingat dan teladanilah apa yang sudah diberikan Bapa di surga. Teladan mengenai kelahiran Kristus Yesus di atas muka bumi ini. Siapa bilang Bapa di surga tidak ada uang? Dia yang punya langit dan bumi, alam semesta ini dia punya. Apa kurang? Tapi dia mau mengajarkan, dia beri kasih tinggal teladan supaya orang percaya melakukan hal yang sama. Lebih baik kita lihat, kita punya baju baru, kita kasih orang yang kurang, kita biar pakai baju yang lama. Tapi yang paling kata Bapak Gembala baru disetrika. Ya kan? Rapi. Ada saya kemarin, saya nggak bisa ikut ya. Saya mau pergi cari suami saya punya sepatu baru. Astaga, suamimu kayak anak-anak masih pakai sepatu baru. Oh tidak, dia udah 3 tahun nggak beli sepatu, kan pakai di kampung kan, becek ya, naik turun angkot gitu. Jadi dia bilang, waduh, udah ngintip katanya. Tapi ada juga ya, mestinya kali diam-diam dari dia, karena sama istrinya dia beliin aku sepatu, ini sepatu saya udah nggak cocok masuk gereja. Oh, karena udah memaafkan anak. Tapi begitulah manusia kan, dia mau rapi. Saya bilang, oh itu bagus, kan untuk kemuliaan nama Tuhan. Malu-maluin kalau dia ke gereja, yang tadinya rapi, kok ini kali sepatunya udah mangap. Dia bilang kalau mangap kecil, ya foto lah di burnya nih, lihat sepatunya kan kesian.
memang selama dia berkeluarga nggak pernah beli sendiri, istrinya yang beli, yang pergi cari, tentunya suaminya yang kasih duit gitu. Jadi jangan salah paham ya. Jadi kita lihat maksudnya kehidupan kesederhanaan itu bukan main, diteladankan oleh Bapa di surga supaya kita belajar dan kita lihat hal-hal yang dikehendaki oleh Bapa. Kenapa? Karena dia punya misi yang luar biasa besarnya. Sampai Yesaya mencatat Yesaya mencatat 4 nama yang akan menandai tugas Yesus selaku juru selamat, yaitu kita udah baca tadi apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Kalau Raja Damai kita mah suka ya, terus ringan. Siapa bilang Raja Damai? Sebelum kita melakukan perdamaian, kita lebih dulu diserang iblis supaya hilang damai sejahtera itu. Itu bukan gampang, Raja Damai. Itu sebabnya oke. Saya bilang nanti kita belajar ini, dia bilang, saya mau saja. Saya mau nanti katanya kalau khotbah Raja Damai gampang. Saya bilang apanya yang gampang? Justru sebelum kita menyampaikan kepada jiwa-jiwa, kita lebih dulu diserang. Dia akan curi damai sejahtera. Kalau boleh berantem, dia dengan segala alasan untuk hal yang benar. Tapi mari saya bilang, kok kamu ini mau mengajar atau? Tapi akhirnya habis di situ ya. Kemudian dan jangan patah semangat karena takut nanti diserang iblis. Kita sudah nggak mau lagi berbagi kedamaian itu. Memang kita harus berusaha untuk mendapatkan kedamaian. Sebab dia sudah datang. Katakan oleh malaikat di sini, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dia memberikan damai sejahtera. Ada toko damai sejahtera. Ada toko damai, ada toko sejahtera. Ada, di toko itu ada. Ya, tapi dia tidak jual damai, dia tidak jual juga sejahtera. Dia bilang masih kurang, Bu. Saya aja buka toko, cari duit untuk supaya bisa sejahtera keluarga saya. Iya, dia bilang begitu. Saya bilang bagusnya nama tokonya. Ya, toko restoran ada. Enggak, buat semua orang juga. Kita mau bilang ternyata masih jauh dari sejahtera. Terus yang di depan toko damai itu sudah lewat belum? Udah ada. Ada dia jual damai enggak? Dia bilang celaka, dia mau ganti nama enggak mau lagi. Toko damai. Dia bilang susah, aku nggak ada damai tiap hari, berantem sama suami istri. Suami sama istri, kalau tidak sama anak-anak, kalau tidak sama pegawai. Jadi dia bilang, apa ini? Enak sih kedengarannya. Dia bilang sama saya begini. Tentunya orang yang lewat saya bertanya, mungkin ini kelebihan damai dia mau berbagi. Kalau yang demikian bagus, Pak. Tapi kenyataannya ada itu saya pikir-pikir salah kita masuk terus. Tapi Pak Pendeta bilang bagus. Iya, supaya Bapak lebih hari lebih berusaha untuk cari damai. Cari damai itu kan Tuhan Yesus, sama Tuhan Yesus. Nggak ada sama orang yang ada di dunia ini. Sebabnya saya bilang udah dijualin toh? Iya, nah itu sebabnya jangan ganti lagi. Percaya, asal percaya dan sabar. Lebih bagus ganti dari damai, ganti sabar. Dia ada begini, semua nggak benar deh. Kan
Kan saya dengar diajar di gereja. Oh bagus dong, saya bilang. Tapi kita manusia sifatnya. Apa yang kita mau, bukan itu yang kita lakukan. Malah sebaliknya. Yang lebih jahat lagi. Itu kita diserang. Karena iblis tidak mau melihat saudara dan saya itu baik-baikan. Tetapi Tuhan mau kita selalu baik-baikan. Dalam bimbingan selalu ada satu pelajaran kasih tak bersyarat. Saya selalu susah itu aku tidak sanggup sepertimu. Atau apakah kau belum datang masih lama? Bagaimana aku mau cari sepertimu? Biasa kalau duduk sendiri saya ngobrol dengan Tuhan. Tapi saya bilang Tuhan tambahilah iman percayaku, tambahilah kekuatanku di dalam Engkau untuk melakukan firman-Mu. Dengan kekuatan manusia aku lakukan dengan kesombongan. Akhirnya udah bukan damai sejahtera, tapi apa? Dicurilah damai sejahtera, dicurilah oleh iblis. Akhirnya kita ragu dengan kebenaran firman Allah yang ditawarkan kepada saudara dan saya. Akhirnya kita mengaku sudah kalah. Tapi mari kita bangkit. Memang kita sedang diproses. Itulah namanya pemrosesan. Jangan mau kalah, tapi kita harus bangkit dan bersemangat. Tuhan ada di pihak kita. Mas beberapa itu hukumnya yang adil. Aku selalu memandang Tuhan karena Dia ada di diri. Karena ini aku tidak goyah. Ya kalau kembali memandang kepada Tuhan dan ingat Dia ada di sebelah kanan, kita kembali mulai tumbuh kepercayaan tersebut dan damai sekali hati ini. Dan kita tidak mampu dengan kekuatan kita hanya mampu dengan kekuatan Allah. Dan memang Dia ada terus di samping kita. Ada pertanyaan, bagaimana sih hari-hari ini justru banyak masalah, tapi kok Tuhan jauh? Saya bilang yang jauh itu kita, menjauhkan diri dari Dia. Bukan Dia tetap ada. Nah berkali-kali saya bilang kalau kita baca firman perjanjian baru itu dikatakan aku tidak pernah membiarkan kamu, aku tidak pernah meninggalkan kamu, walaupun kamu tidak setia, aku tetap setia. Kita harus pegang janji Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita ada di penghujung tahun 2020. Ingat, mengawali tahun yang baru lagi. Tapi saya bersyukur ya karena Tuhan baik. Habis Natal Dia kasih lagi menghadapi satu. Ini kan sepanjang tahun yang baru, tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan jadi. Mau stopkah corona ini atau masih berlanjut? Tapi jangan takut sebab Dia sudah berfirman buat saudara dan saya. Aku tidak pernah meninggalkan kamu dan aku tidak pernah membiarkan. Aku selalu ada. Itu sebabnya jangan kita pikir banyak-banyak kalau ada masalah. Ya, berkata-katalah dengan Dia dalam hatimu, karena Dia bukan di luar sana berupa apa pokok gentayangan, bukan. Dia ada di mana? Dia ada di dalam kita. Amin. Apa dia di luar sana? Oh lagi nongkrong, lagi duduk-duduk, menunggu kita mulai. Kagak, dia di dalam hati kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ada di dalam perahu tapi tertidur karena ada orang lelah. Tidak, ya namanya dibiarin
tidak diajak omong, mending dia pakai waktu itu. Dia istirahat. Itu sebabnya mari pakai ini, bangunkan Yesus. Tapi kalau kau ada, aku tahu engkau ada, berserulah kepada dia, tolong aku Tuhan Yesus, Yesus tolong aku. Tengah malam, saya bilang, Nama Yesus Tuhan, kau ada. Saya duduk, saya mendengar anak, saya taruh gula sedikit, saya minum, habis tenang. Saya bilang, yang kasih pemanggilan siapa? Tuh, dari sampingmu, mejanya, aku bersiap karena aku tidak membangun. Jadi di sini kehidupan kami, oleh orang percaya kita lihat, itu aja Tuhan tidak membiarkan Dia memberikan kita apa? Nasihat ajaib kalau kita banyak masalah. Allah yang perkasa tidak terkalahkan, Bapa yang kekal, yang tidak ada bayang-bayang perubahan, dan yang terakhir Raja Damai, akhirnya memberikan damai, kita bisa tenang. Amin. Amin. Dia ada di sana dengan kami pagi hari ini. Ingat, Natal itu dahsyat dan luar biasa, tapi kita mentaati dia. Amin. Saudara tidak rugi, tapi untung besar. Kita ada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kau
Kami percaya Tuhan, keputusan yang terbaik hari ini kami ada di tempat ini. Keputusan yang terbaik kami boleh bersekutu dengan Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa kemenangan ada di pihak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah akan terus melawati kehidupan kami. Hari ini kami yang datang dengan berbagai macam persoalan, kami percaya bahwa damai Natal ada di dalam kehidupan kami. Damai Natal ada di tengah keluarga kami. Bahkan damai Natal itu akan mengerjakan suatu pekerjaan yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berdoa, Tuhan terus memberkati Ibu Gembala kami yang menjadi saluran berkat hari ini. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang menjadi jawaban yang terbaik dalam kehidupannya. Biar tali persaudaraan akan terus mengikat kami, keluarga besar GBD Hebron yang ada, yang tetap kuat untuk melangkah di hari-hari yang akan mendatang. Bahkan kami percaya melangkah di tahun yang baru yang nanti, kemenangan juga Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya benih firman Tuhan yang sudah disampaikan itu akan jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Tidak hanya diam, tapi akan bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan sempurnakan setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kekasihku, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kekuatan Roh Kudus menyertai kami mulai pagi hari ini akan sampai hari Maranatha, Tuhan datang pada hari yang kedua. Terima kasih berkat yang Kau berikan bagi kami Bapa, karena kami tahu kami tidak makan sendiri, kami tidak simpan sendiri, tapi kami mau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami mau jadi berkat seperti Engkau yang sudah menjadi berkat bagi kami. Terpuji bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sehingga hari ini adalah hari yang dahsyat bagi kami orang yang percaya, karena kami menerima berkat-berkat Allah di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita yang percaya kata